Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah buka puasa ya Bapak Ibu? Masih loyo sekali semuanya. Ada pepatah mengatakan gini, ada pantun mengatakan gini, pohon salam, pohon sawit, yang jawab salam insya Allah dapat duit ya. Sekali lagi ya Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin wal hadirat jamaah salat isya dan tarawih Masjid Agung Darussalam yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama senantiasa kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya atas izin Allah Subhanahu wa taala sehingga alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan suci Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan kepada kita semuanya, memberikan kekuatan kepada kita semuanya, sehingga kita dapat menyelesaikan puasa Ramadan di tahun ini dalam keadaan sehat walafiat dan insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya, dan insya Allah termasuk kita semua yang hadir pada saat ini. Mudah-mudahan di yaumil mahsyar nanti kita semuanya akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ada pertanyaan apakah kita senang dengan datangnya bulan suci Ramadan? Kira-kira senang atau tidak Bapak Ibu? Tidak? Senang? Oh, alhamdulillah. Pasti dan pasti kita merasakan begitu senangnya hati kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Bahkan mungkin sebelum datangnya bulan suci Ramadan, kita sudah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Hati kita begitu bahagia, hati kita begitu senang, hati kita begitu berbunga-bunga ketika datangnya bulan suci Ramadan bertemu dengan diri-diri kita. Para ulama terdahulu, jangankan mereka meminta dekat-dekat bulan suci Ramadan, baru mereka meminta. Bahkan diriwayatkan mereka itu 6 bulan sebelum datangnya bulan suci Ramadan, mereka sudah meminta kepada Allah agar segera dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Jadi 6 bulan selama 1 tahun itu ulama-ulama kita terdahulu itu dalam hitungan tahun, 1 tahun setelah bulan suci Ramadan, 6 bulan setelah bulan suci Ramadan, itu mereka meminta agar amalan mereka yang dilakukan dalam bulan suci Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan 6 bulan menjelang bulan suci Ramadan mereka meminta agar dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Dan itulah yang insya Allah mungkin ada di dalam diri-diri kita. Bahkan ada satu doa yang diajarkan kepada kita di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, agar bagaimana kita meminta kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban
wa ballighna Ramadan. Jadi kita meminta kepada Allah agar diberkahi di bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan disampaikan di bulan suci Ramadan. Nah, oleh sebab itu kita bersyukur kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala masih lagi pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Begitu berbunga-bunga hati kita apabila bertemu dengan bulan suci Ramadan, sehingga kalau kita ibaratkan bulan suci Ramadan ini seperti kekasih kita. Ketika kekasih kita mau bertemu dengan kita, maka sudah barang tentu hati kita itu akan merasa senang, merasa bahagia, merasa berbunga-bunga, karena kita akan bertemu dengan kekasih kita. Nah, begitu pula bulan suci Ramadan kita sudah ketemu, hati kita sudah bahagia, hati kita sudah senang. Mari kita sama-sama mengisi sebaik mungkin bulan suci Ramadan ini, sehingga betul-betul Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan-Ramadan sebelumnya. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad SAW, kalau hari ini kita sama dengan kemarin, itu kita termasuk orang-orang yang rugi. Kalau Ramadan kali ini sama saja dengan Ramadan kemarin, kita termasuk orang-orang yang rugi. Kalau Ramadan ini lebih jelek lagi daripada Ramadan kemarin, maka kita termasuk orang-orang yang celaka. Maka kalau kita mau menjadi orang-orang yang beruntung, maka marilah Ramadan tahun ini 1445 Hijriah ini kita manfaatkan sebaik mungkin, sehingga Ramadan tahun ini bisa menjadi Ramadan terbaik kita daripada Ramadan-Ramadan sebelumnya, insya Allah. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 3 amalan pokok yang bisa kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan, yang mana Ramadan kita akan lebih baik daripada Ramadan-Ramadan sebelumnya. Amalan yang pertama adalah tingkatkan solat kita. Tingkatkan solat kita. Yakni yang pertama solat fardu kita, yang mungkin tadinya kita solat fardunya belum 5 waktu, maka jangan sampai solat 5 waktu kita ini bolong lagi. Yang tadinya solat 5 waktu kita laksanakan di rumah, maka mari kita laksanakan solat 5 waktu di rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tadinya kita solat 5 waktunya sudah di masjid, tetapi kadang masih terlambat, mari kita tingkatkan solat 5 waktu kita dengan bagaimana kita menunggu solat 5 waktu di masjid. Kalau solat 5 waktu kita sudah baik, dilaksanakan di masjid secara berjamaah, dan kita menunggu datangnya solat 5 waktu di masjid di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, kita tingkatkan dengan solat sunnah rawatib. Solat sunnah rawatib. Dalam hadis dikatakan solat sunnah rawatib itu jumlahnya 12 rakaat. 12 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat sesudah isya. Jumlahnya 12 rakaat. Kalau kita tidak mampu duhur 4 rakaat, boleh kita laksanakan 2 rakaat. Atau mungkin waktunya mepet, waktu yang disiapkan mungkin sedikit, maka kita laksanakan 2 rakaat sebelum duhur, sehingga minimal 10 rakaat solat rawatib kita. Jangan sampai solat rawatib kita ini tidak sempurna, karena dialah yang menutup kekurangan-kekurangan dari solat fardu kita. Lebih tinggi dengan solat tarawih? Iya, lebih tinggi derajatnya dari solat tarawih. Jangan kita solat tarawih tapi kita tidak solat sunnah rawatib sesudah solat isya. Nah, ini yang salah kita pahami. Kadang kita datang solat tarawih, tapi tadi habis solat isya kita tidak solat sunnah 2 rakaat sesudah solat isya, karena derajatnya itu lebih tinggi daripada solat tarawih. Nah, jadi tingkatannya seperti itu. Ya, jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, mari kita tingkatkan solat kita. Yang kedua, kita perbanyak interaksi dengan Al-Quran.
Minimal di dalam 1 bulan ini, bulan Ramadan ini, kita khotamkan Al-Quran kita. Kalau susah kita duduk 1 hari langsung 1 juz, maka kita bagi dalam 5 waktu sholat kita baca 2 lembar. Jadi 10 lembar 1 juz 1 hari. Kalau susah di dalam 1 waktu sholat 5 waktu kita 2 lembar, kita bagi lagi. Sebelum sholat 5 waktu 1 lembar, sesudah sholat 5 waktu 1 lembar. Artinya kayak contohnya sholat duhur, sebelum sholat duhur 1 lembar, sesudah sholat duhur 1 lembar. Ini mempermudah kita agar bagaimana dalam sehari kita bisa dapat satu juz, sehingga 1 bulan nantinya kita bisa menghatamkan Al-Quran. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena apa? Karena membaca Al-Quran itu Bismillahirrahmanirrahim atau alif lam mim itu bukan 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. 1 hurufnya diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kebaikan. Dan di dalam bulan suci Ramadan pahala kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita perbanyak berinteraksi dengan Al-Quran. Yang ketiga, yang terakhir yang harus kita perbanyak di dalam bulan suci Ramadan adalah bersedekah. Bersedekah. Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan di luar bulan suci Ramadan. Dan ketika masuk bulan suci Ramadan, maka Rasulullah lebih dermawan lagi ketika memasuki bulan suci Ramadan. Mari dalam bulan suci Ramadan kita banyak bersedekah. Dan tempat yang paling baik kita bersedekah adalah di waktu subuh. Jadi kita sholat subuh, kita bawa infak kita, sedekah kita ke masjid, kemudian kita masukkan di kotak amal. Kita perbanyak berinfak, bersedekah di dalam bulan suci Ramadan. Orang yang berinfak, bersedekah, itu kalau diumpamakan itu, dia menanam 1 biji, kemudian 1 biji itu menumbuhkan 7 cabang, dan setiap cabangnya itu menghasilkan 100 buah. Jadi kalau dikalikan menjadi 100 kebaikan ketika dia bersedekah. Apatah lagi dalam bulan suci Ramadan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala tidak melihat berapa besar yang kita sedekahkan, tetapi Allah melihat keistiqomahan kita dalam bersedekah. Kalau kita punya uang 30.000 saja, maka kita sisihkan 1 bulan setiap harinya 1.000 rupiah. 1.000 rupiah subuh, 1.000 rupiah setiap subuh, 1.000 rupiah setiap subuh, maka 1 bulan 30.000 rupiah. Bukan banyaknya, tapi keistiqomahan kita bersedekah. Nah, terlebih lagi dalam bulan suci Ramadan kita bersedekah memberikan takjil atau hidangan berbuka puasa. Ini pahalanya luar biasa karena kita mendapatkan pahala sama dengan orang yang berpuasa dan tidak mengurangi pahala orang yang berpuasa yang kita memberikan takjil tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita agar di dalam bulan suci Ramadan ini kita lebih tingkatkan lagi salat kita lebih tingkatkan lagi membaca Al-Quran kita, dan kita lebih tingkatkan lagi bersedekah kita. Insya Allah Ramadan kita tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik insya Allah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu sunnatut tarawih raka'ataini.